Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Saltika atau biasa dipanggil Elis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu dari perakit bom ke perakit perdamaian. Ia merupakan sosok tokoh yang bernama Bayi Hajar Tualeka yang berasal dari Tanah Ambon. Sebelumnya di sini saya akan membahas biografi dari Bayi Hajar Tualeka. Jadi Bayi Hajar Tualeka ini lahir dalam keluarga muslim pada 4 Februari 1974 di Desa Pelau, wilayah utara Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Dia merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ayahnya merupakan pegawai negeri sipil atau yang biasa kita singkat PNS, dan ibunya merupakan sosok ibu rumah tangga. Dari kecil, Bayi Hajar Tualeka ini sudah tinggal di Pulau Papua dikarenakan status sang ayah yang merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Masa kecil Bayi Hajar Tualeka ini, menurut orang tuanya ternyata dia dianggap paling bandel, aneh dan keras hati. Karena pernah suatu hari dikisahkan ketika itu ibunya jengkel kepada Bayi Hajar karena Bayi Hajar ini sudah menghabiskan waktu yang cukup lama dari sekitar pukul 7 pagi hingga 7 malam dengan adik laki-lakinya ia bermain kelereng. Kemudian ketika ia sampai ke rumah, oleh sang ibu, Bayi Hajar diminta menghabiskan kelereng yang sudah diletakkan di atas piring. Jadi semacam dijadikan makanan gitu, dan Bayi Hajar Tualeka ini disuruh habiskan. Kemudian di awal pendidikannya, Bayi Hajar sedikit menghadapi kesulitan bergaul karena ia merupakan satu-satunya anak yang berasal dari luar Pulau Papua. Sedangkan teman-teman sebayanya pada saat itu hanya ingin bergaul dengan mereka yang lahir dan besar di tanah Papua. Walaupun demikian, karena kondisi keluarga yang berkecukupan, Bayi Hajar ditempatkan di kelas khusus sederajat dengan orang-orang Papua yang berpunya atau bisa dibilang yang mampu. Justru teman lain sebayanya yang keturunan Papua tidak mendapat akses istimewa sebagaimana Bayi Hajar mendapatkannya. Pengalaman masa kecil Bayi Hajar ini juga membuatnya berminat pada topik-topik seputar diskriminasi, segregasi, dan intoleransi. Kemudian ketika ia menginjak masa sekolah menengah pertama atau SMP, ia masih berada di Pulau Papua, yang mana dia sekolah di SMP Negeri 1 Wamena. Kemudian pada tahun 1992, Bayi Hajar Tualeka ini memasuki Universitas Pattimura yang berada di Ambon, jurusan Budidaya Pertanian, program studi ilmu tanah. Pada saat ia berkuliah, ia sempat memasuki atau mengikuti beberapa organisasi, yang diantaranya ialah Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di kampus, dan juga aktif di Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Kemudian pada saat semester 7, dia mengikuti sebuah organisasi Islam yang eksklusif dan tidak terbuka terhadap pandangan kelompok-kelompok lain. Kurang lebih 7 bulan lamanya dia bergabung di organisasi tersebut. Semenjak ia mengikuti organisasi Islam yang eksklusif tadi, ia mulai sempat berubah nih dari sikapnya, perilakunya, dan itu membuat keluarganya sedikit risih. Pernah pada suatu waktu, Bayi Hajar sempat mengomentari tindak tanduk keluarganya saat di rumah. Menurutnya perilaku keluarganya adalah keliru dan termasuk yang diharamkan. Dia kerap merasa dirinya alim dan sok menasihati semua orang. Dia menghabiskan kegiatannya di komunitas Morobiah yang merupakan aktivitas pengajian khusus perempuan dan tidak bergaul dengan teman-teman dekatnya, bahkan keluarganya pun ia jauhi. Keluarga dan teman-temannya menganggap bahwa Bayi Hajar ini bersikap ekstrim dan mengalami krisis identitas. Sesudah lulus sebagai sarjana dan karena rekam jejaknya yang aktif dengan beberapa organisasi pertanian, pada tahun 1997
Bayi Hajar diterima bekerja pada sebuah lembaga yang memudahkan penyaluran hasil tani ke pasar. Tugasnya ketika itu adalah penguatan dan penyuluhan bagi petani-petani di Pulau Seram. Kemudian pada tahun 1999, saat kembali ke kampung, konflik mulai memanas di wilayahnya. Rumah keluarganya dibakar dan bersama keluarganya dia mengungsi. Bayi Hajar ditempatkan di kamp yang berlokasi di THR atau Tanah Hiburan Rakyat di kota Ambon. Kemudian dinamika kehidupan Bayi Hajar bermula dari peristiwa ini. Dia sempat terlibat dalam perakitan bom yang akan kita bahas berikutnya. Sebelumnya, konflik kekerasan di Ambon sendiri bermula pada tanggal 22 Desember 1999. Ini dipicu oleh perselisihan antara preman asal Ambon yang berdomisili di Ketapang, Jakarta, yang masing-masing terdiri dari kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan dipicu perebutan lahan parkir di tempat hiburan dan perjudian yang dikuasai preman Kristen. Pertengkaran yang sesungguhnya berskala kecil ini membesar karena keesokan harinya beredar berita bahwa sekelompok geng Kristen telah memukul seorang Muslim dan membakar sebuah masjid. Skala konflik ini menjadi meluas ketika polisi memulangkan sekitar lebih dari 100 anggota geng yang terlibat kerusuhan Ketapang ke Ambon. Di titik inilah konflik Ambon bermula. Ada seruan dari kelompok Islam dan Kristen untuk melanjutkan pertikaian. Rumor yang beredar pun menyebutkan adanya mobilisasi untuk membela komunitas masing-masing. Adanya pembantaian besar-besaran oleh kelompok Muslim, desakan agar orang-orang Kristen tidak menjadi pengecut, dan lain sebagainya. Beredar juga laporan bahwa ada provokator Muslim yang berkeliling dengan sepeda motor untuk meneriakkan berita palsu. Misalnya, tentang sebuah masjid yang dibakar, padahal sebenarnya hanya ada tumpukan ban yang menyala di belakang masjid. Legitimasi konflik juga diperkuat oleh keyakinan transenden bahwa sekelompok orang melihat penampakan Tuhan Yesus dan Bunda Maria di sisi Kristen atau kuda perang di pihak Muslim. Konflik kekerasan yang mematikan pertama meledak pada tanggal 13 Januari 1999 di kota kecil Dobo, Kepulauan Aru, jauh di sebelah tenggara Ambon. Konflik ini pun bermula dari insiden kecil di antara pemuda yang meningkatkan kebencian baik atas kaum Muslim maupun Kristen. Setelah itu, sekitar belasan orang terbunuh dalam 4 hari berikutnya. Penyebaran polisi Brimob dan rekonsiliasi secara lokal pada akhirnya berhasil dan tidak menyebabkan kekerasan terulang di Dobo. Selanjutnya, pada bulan Mei 1999, konflik kekerasan lainnya pecah lagi ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memenangi pemilu. PDIP ini berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan 5 partai pendukung lainnya. Salah satunya adalah Partai Kristen Indonesia atau Parkindo yang didukung komunitas Kristen di Ambon. Karena itu, PDIP diasosiasikan sebagai Partai Kristen di Maluku. Ketika PDIP diumumkan menang, perang saudara meledak. Orang-orang dimobilisasi untuk membela agama mereka dan menyatakan perang dengan mereka yang berbeda agama. Puncak konflik bertepatan dengan perayaan Natal pada tanggal 26 Desember 1999 di Gereja Silo. Gereja tersebut berada di kota Ambon dan merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Pulau Maluku. Pada hari yang sama, hampir 800 Muslim yang tengah berada di masjid, tepatnya di Desa Tobelo, Provinsi Maluku Utara, dibunuh oleh komunitas Kristen. Selama periode konflik ini, banyak desa diserang, baik gereja maupun masjid hancur, serta warga sipil terbunuh dan terlantar. Pada tanggal 7 Januari 2000, setelah pembantaian Tobelo, lebih dari 100.000 Muslim mengadakan demonstrasi di Monumen Nasional Jakarta untuk menyerukan jihad di Maluku. Demonstrasi ini diinisiasi oleh partai politik dan sejumlah organisasi Muslim. Salah satu organisasi Muslim yang terkenal pada saat itu yaitu Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipimpin langsung oleh Ja'far Umar Tholib, mengadakan pertemuan besar di Stadion Utama Senayan pada tanggal 6 April 2000 dan kemudian membentuk Laskar Jihad, sebuah
kelompok milisi muslim yang nantinya akan terlibat dalam pembalasan dendam atas kaum muslim di Ambon. Sebelumnya, satuan yang lebih kecil bernama Laskar Mujahidin telah ikut membela kelompok muslim di Maluku dengan jumlah pasukan sekitar 100-200 orang. Kemudian pada Mei 2000, Laskar Jihad mulai mengumumkan bahwa mereka meluncur jihad di Maluku dan akan mengirim anggotanya ke provinsi tersebut. Mereka mencuri lebih dari 800 pucuk senjata dari toko senjata polisi pada bulan Juni 2000 dan kemudian melakukan serangan terhadap polisi. Dengan keterlibatan Laskar Jihad dan faktor-faktor lainnya, dinamika konflik di Maluku berubah secara signifikan dengan lebih banyak sasaran Kristen yang diserang. Data mencatat konflik Maluku yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2002 memakan korban sekitar 5.000 jiwa dan 700.000 orang mengungsi. Kemudian bagaimana nasib Bayi Hajar pada masa itu? Nasib Bayi Hajar ternyata juga dipengaruhi dinamika konflik kekerasan di atas tadi. Meskipun dalam pandangan umum sering disebutkan bahwa pemuda dan anak-anak adalah korban konflik, namun pada kenyataannya perempuan dan anak-anak juga aktif terlibat sebagai kombatan baik secara formal maupun informal. Dalam situasi seperti ini, bahkan perempuan sekaligus menjadi korban maupun pelaku dalam konflik. Satu kesempatan wawancara, Bayi Hajar pernah mengungkapkan secara terbuka soal keterlibatannya dalam konflik kekerasan di Ambon. Pada Desember 1999, masjid yang terletak di Karangpanjang dekat kediamannya terbakar. Itulah awal mobilisasi warga yang berlangsung dalam sekejap. Warga tiba-tiba dijemput oleh satuan tentara untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dia mengenang, di tengah situasi yang mencekam dan tidak pasti ada nyawa akan selamat atau tidak. Yang terasa adalah rasa marah dan dendam. Ada keinginan untuk membela kelompok sendiri dan karenanya kelompok Kristen dianggap kafir dan harus dibunuh. Provokasi seperti ini berlangsung semakin masif dengan adanya imbauan dari Laskar Jihad tadi untuk melawan kelompok Kristen. Karena itu, sedari awal konflik, Bayi Hajar tidak melihat balas dendam atas kelompok muslim sebagai tindakan kekerasan. Mobilisasi lebih jauh turut dirasakan Bayi Hajar sebelum dia ikut bergabung sebagai kombatan secara langsung. Saat konflik, dia merasakan bagaimana perempuan khususnya menerima dampak akibat konflik kekerasan. Dia mengenang hidup dalam kamp pengungsian sama sekali tidak nyaman, tidak ada sarana umum yang cukup, serta orang-orang terpaksa tidur di lantai dalam lingkungan yang kumuh dan padat. Bisa dibayangkan betapa padatnya dan kumuhnya tempat penampungan tersebut. Selain itu juga tidak ada privasi. Bayi Hajar menuturkan di segala sudut kamp pengungsian yang ditemukan hanyalah paras-paras yang khawatir dan penuh ketidakpastian akibat konflik yang tengah merajalela pada saat itu. Ketika konflik Ambon tengah memuncak, Bayi Hajar pernah ikut membuat bom Molotov. Dia menjelaskan bahwa tidak banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas itu, hanya sekitar 4-5 orang. Dia bersama teman-teman perempuannya ikut memasok kebutuhan bom, serta rekan laki-laki mereka menyusun bahan urea, menyiapkan beling atau botol untuk dimasukkan bensin, memastikan ketersediaan sumbu dan peralatan lainnya. Kemudian, bom tersebut mereka ledakan di beberapa tempat seperti pojok-pojok pasar, jalan raya, atau titik mana saja di mana kelompok lawan berada. Kemudian, Bayi Hajar kemudian lanjut menjelaskan, pada saat itu ia datang ke kerumunan orang yang sedang merakit bom lalu bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya. Kemudian ia diberitahu bahwa bagian-bagian ini yang akan digunakan sebagai bom. Kemudian bom tersebut akan diedarkan di wilayah komunitas Kristen seperti tempat-tempat strategis yaitu pasar atau persimpangan jalan. Kemudian pada saat perakitan bom terdapat laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Tetapi Bayi Hajar pada saat itu tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ini beresiko. Adapun alasan Bayi Hajar untuk memilih terlibat sebagai kombatan karena beberapa hal. Yang pertama, saat itu kaum perempuan dianggap sebagai gangguan bagi strategi laki-laki dalam melancarkan serangan di pihak lawan. Ruang gerak perempuan dibatasi sehingga mereka tidak leluasa ketika harus pergi ke suatu tempat. Yang kedua, Bayi Hajar didorong oleh keyakinan ideologis tertentu.
konteks konflik Maluku tengah menggerakkannya untuk turun tangan. Dia kerap berpikir bahwa kematian yang datang saat berjihad lebih bermakna karena kematian seperti itu sudah dijamin memperoleh surga. Seruan mati syahid ini sering didengarnya ketika dia mulai terlibat sebagai perakit bom. Status Bayi Hajar ini yang sejak awal merupakan korban konflik tidak lantas hilang dengan dia berubah menjadi pelaku. Semakin dia berada dalam posisi ekstrim, semakin dia merasakan pengalaman sebagai korban pada diri orang lain. Dia kemudian berpikir bahwa kelompok Kristen pun mengalami penderitaan yang sama. Dia terlibat dalam kelompok jihadis laki-laki dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, yaitu sekitar 1 hingga 2 bulan. Ada beberapa faktor yang mendukung Bayi Hajar untuk berhenti berperan sebagai pemasok bom Molotov di komunitas muslim, yaitu yang pertama, dia melihat bahwa apa yang dilakukannya tidak lantas memberikan dampak lebih baik bagi komunitas muslimnya. Dia mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Dia mulai menyadari bahwa hal ini merupakan langkah yang akan makin membuatnya menderita. Kemudian yang kedua, salah satu teman perempuannya sesama perakit bom meninggal dunia. Temannya itu sering disanjung oleh laki-laki karena yang bersangkutan berani mengatur serangan dan menempatkan bom-bom untuk diletakkan di wilayah Kristen. Tetapi suatu hari dia meninggal karena ditembak oleh lawan. Karena itu, tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab atas kematian temannya itu. Bayi Hajar melihatnya sebagai suatu hal yang sangat mengerikan. Di saat yang sama, hubungan personalnya dengan kawan-kawan di kamp pengungsian juga mulai terjalin baik. Bayi Hajar dan kelompok perempuan yang mengungsi intens bercerita, berdialog, dan bernyanyi, serta bernostalgia akan budaya Pela Gandong yang menjadi prinsip relasi orang-orang di Maluku. Selain itu, ketika dia terlibat dalam perakitan bom dengan kelompoknya, banyak kesalahan fatal yang dia temui. Kesalahan terjadi ketika bom tiba-tiba meledak di luar rencana. Tidak jarang temannya meninggal akibat bom yang meledak di tangan saat akan diletakkan di beberapa titik untuk menyerang lawan. Bukannya bom tersebut menyerang lawan, malah membunuh orang tersebut. Kemudian ketika Bayi Hajar melihat peristiwa itu, dia mulai merasa dan menjadi semakin takut. Selain faktor-faktor tersebut, konteks bagaimana sejumlah bantuan berkontribusi bagi transformasi konflik juga memengaruhi sikap Bayi Hajar pada saat itu. Berkat bantuan pasca konflik, berbagai perbaikan berlangsung atas infrastruktur seperti pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan yang mulai menormalkan kehidupan. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa bantuan turut berkontribusi untuk membangun bina damai, meredakan kemarahan dan frustasi, membangun rasa aman dan saling percaya yang hilang akibat pertikaian yang berkepanjangan. Dengan demikian, program rekonstruksi pada masa konflik mampu membawa banyak pilihan bagi perempuan. Kemudian pada awal tahun 2000, Bayi Hajar juga mulai terlibat aktif dalam sejumlah program penguatan kapasitas yang diinisiasi Komnas Perempuan. Namun saat itu yang dibahas belum mengenai perdamaian. Saat itu orang cenderung menghindari kata damai, sebab damai artinya menyerah, ujar Bayi Hajar. Namun perlahan-lahan komunikasi yang dijalin oleh inisiatif perempuan semakin membuka jalan untuk berdialog dengan komunitas Kristen. Salah satu inisiatif yang kuat waktu itu adalah Gerakan Perempuan Peduli atau GPP yang diinisiasi masing-masing oleh tokoh perempuan Islam dan Kristen. Tujuan dari Gerakan Perempuan Peduli ini adalah menggerakkan kelompok perempuan agar mengupayakan perdamaian, membujuk suami dan anak-anak mereka agar tidak ikut dalam konflik tersebut. Sejak 2001 hingga saat ini, GPP adalah mitra LAPAN untuk terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat Maluku agar tidak mudah terprovokasi oleh segala bentuk pemicu konflik di kemudian hari. Kemudian pada Oktober tahun 2017 lalu, Bayi Hajar bersama jaringan aktivis perempuan lainnya menyelenggarakan kegiatan bernama Napak Toleransi dengan tema merawat damai dan merekatkan kebersamaan dalam bingkai hidup orang basudara. Selama acara berlangsung, tagar-tagar seperti Perempuan Agen Perdamaian, Perempuan Pecinta Damai, Perempuan Perdamaian Maluku, serta Perempuan Penggiat Perdamaian menjadi senjata mereka untuk menggaungkan kegiatan ini di lingkup media sosial. Dengan adanya program ini,
turut mendapat respon baik pemerintah dan diagendakan untuk menjadi program tahunan di Ambon karena berkontribusi bagi perbaikan kohesi sosial di kota itu. Meski sempat memiliki kehidupan kelam di kamp pengungsian, kini Bae Hajar mampu melakukan sesuatu yang lebih dari ongkos konflik yang dia terima. Dia bahkan tidak segan berbagi saat diminta menceritakan tentang bagaimana keterlibatannya dalam pembuatan bom. Adapun kegiatan lain yang diinisiasi Lapan dan Bae Hajar adalah pengajaran di Madrasah Sanawiyah Hasyim Asy'ari di Air Besar Ambon. Inisiatif tersebut datang ketika Bae Hajar lewat dan menawarkan bantuan secara sukarela. Sekolah ini baru berdiri pada 2017 dengan jumlah siswa sebanyak 19 orang dan 1 orang pendidik. Bae Hajar memaparkan tema pengajaran bulan ini di sekolah itu adalah mengenai toleransi karena anak-anak perlu diperkenalkan secara bertahap dengan upaya-upaya bina damai. Adapun kesimpulan dan penutup dari bincang-bincang saya tadi, yaitu Bae Hajar Tualeka merupakan contoh hidup bahwa kompleksitas konflik mampu memobilisasi seseorang untuk turut serta dalam ekstremisme, tetapi hal itu tak menutup kemungkinan bahwa dirinya untuk keluar dari ekstremisme dan melakukan sejumlah upaya bina damai. Berkaca dari pengalaman Bae Hajar, seseorang mampu berhenti dari melakukan aksi-aksi kekerasan karena beberapa faktor pemicu, seperti pengalaman traumatis dan tersedianya pilihan-pilihan seperti adanya teman dialog dan bantuan dari sejumlah lembaga untuk penguatan kapasitas. Kondisi sehari-hari di mana semakin banyak korban dan ketidakpastian akan hidup membuat Bae Hajar memilih untuk berhenti dari perannya sebagai pembuat bom Molotov. Perubahan peran di mana semula dia merupakan orang yang dimobilisasi, kemudian berubah menjadi pelaku kekerasan, tidak serta-merta membuatnya meyakini bahwa jalan kekerasan adalah cara yang tepat dia lakukan. Hal ini terlihat dari refleksi-refleksi yang dilontarkannya selama Bae Hajar diwawancarai. Seperti apakah dia berada di jalan yang benar sebagai pihak yang memusuhi kelompok Kristen, hingga kesimpulan bahwa pada kenyataannya kelompok Kristen juga mengalami penderitaan yang kurang lebih sama dengan kelompok Muslim. Melalui profil Bae Hajar, alasan keterlibatan perempuan dalam konflik juga dapat dilihat melalui pendekatan interseksualitas. Pendekatan ini menyatakan bahwa selain oleh elemen gender, keterlibatan perempuan dalam konflik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penting lainnya, seperti agama, ras, hingga kelas. Semuanya saling memengaruhi dan mendorong perempuan untuk terlibat sebagai kombatan. Selain itu, keputusan perempuan untuk memainkan peran sebagai kombatan juga didasarkan pada pertimbangan dan kesadaran kritis terhadap realitas ketidakadilan, di mana ketidakadilan hanya dapat terwujud jika perempuan turut serta dalam konflik. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, keterlibatan Bae Hajar dalam konflik tidak semata-mata dilandasi oleh statusnya sebagai perempuan, tetapi juga oleh statusnya sebagai bagian dari kelompok agama tertentu. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. See you next time. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Saya Lisa Altika, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.